Nah, bagaimana pola pemerintahan Jambi pada masa Kesultanan Jambi? Setelah saya buka, ini juga setelah saya buka kayak gini, kita cari. Carinya kadang bisa di Ctrl F, langsung find pola. Nah, karena cuma ketemu satu, saya tidak bisa mengandalkan Ctrl F, maka saya harus membacanya dari atas sampai bawah. Nah, ini. Ini memang harus pencarian, nggak bisa kita, aku pengen langsung ketemu intinya, nggak bisa. Kita harus pencarian dengan membaca. Oke, bentuk pemerintahan adat tradisional juga pernah hidup di Jambi. Dalam sebuah perbincangan dengan peneliti, seorang budayawan Jambi mengatakan bahwa Jambi dahulunya memiliki model pemerintahan adat yang disebut dusun, sebelum diterapkannya model desa saat ini. Meskipun bentuknya tidak persis sama di setiap daerah, namun umumnya pemerintahan dusun dipimpin secara bersama dan diketuai oleh seorang kepala dengan gelar Rio. Oke. Nah, menjawab untuk pertanyaan pertama, ada satu argumen yang bisa dimasukkan. Masukkan, kemudian kutip tulisan dari Hermanto Harun dan Irma Sagala. Seperti itu. Cari lagi di bawah. Nih di bagian ini. Pada masa lalu, pemerintahan dusun di Jambi dipimpin oleh Rio atau penghulu yang memegang kekuasaan pemerintah sekaligus adat. Hukum yang diterapkan adalah hukum adat sesuai dengan syariat Islam. Disinilah fungsi penting pegawai syarak dalam pemerintahan. Oh, ada lagi argumen kedua. Masukkan lagi. Oke, baca lagi. Provinsi Jambi sejak dulu adalah daerah yang memiliki akar sejarah Islam. Penduduknya asli suku Melayu. Kemudian nilai-nilai Islam dibagi sejak dulu menjadi nilai terintegrasi dalam kehidupan sosial. Oke, Anda dapat informasi baru bahwa pada masa Kesultanan Jambi, nilai-nilai Islam itu masuk menjadi satu dengan kebudayaan mereka. Artinya pola pikir mereka ya diintegrasikan dengan syariat Islam. Nah, kembali ke jurnal yang tadi. Nah, ini selama masa Kesultanan, mereka juga ada peristiwa meninggalkan adatnya. Setelah keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang desa. Nah, dusun jadi berubah menjadi desa. Kemudian akibatnya model pemerintahan adat tradisional Jambi tidak populer lagi. Bahkan terlupakan sama sekali oleh masyarakat terutama di kalangan muda. Nah, Provinsi Jambi setelah berubah jadi dulunya dusun jadi desa, terlupakan yang dusun ini tidak pernah dikenal lagi. Nah, pada tahun 98 ada lagi perubahan otonomi daerah. Nah, setelah ada otonomi daerah, kan adat tradisionalnya sudah bergeser, tidak seperti kesultanan yang semula ada gitu. Maka tapi ada semangat lagi di otonomi untuk menghidupkan model-model pemerintahan ketika masa-masa kesultanan. Nah, itu menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja perubahan yang mempengaruhi pola kebudayaan suku? Yang pertama, undang-undang tentang desa. Yang kedua, otonomi daerah. Seperti itu cara menjawabnya. Cara singkat mengetahui poin-poin mana yang harus kalian masukkan. Nah, cara menjawab yang benar ya kalian melampirkan pengertian tadi dalam bahasa yang ilmiah akademis. Artinya, jika Anda mengcopy seperti ini, mengcopy
klik kanan, copy, kemudian paste. Semua orang bisa melakukan seperti ini. Tidak ada istimewa-istimewanya. Jadi saya sarankan, alih-alih daripada kopas, saya himbau kalian untuk menulis ulang dalam bahasa kalian. Nah, selalu gunakan sinonim. Sinonim itu kata yang sama, supaya maknanya tidak berubah. Atau mengubah kalimat pasif menjadi aktif, dan sebaliknya, kalimat aktif menjadi pasif. Saya himbau tidak hanya membaca bagian awal aja, karena informasi juga banyak di bagian bawah. Ketika model dusun diganti menjadi model desa, kehidupan adat teralienasi dan struktur kepemimpinan adat tidak berjalan. Nah, itu perubahan juga. Untuk menjawab nomor 4. Seiring perubahan Pranata Hukum Nasional. Nah, Pranata Hukum Nasional ini kan undang-undang. Wah, ada undang-undang desa. Ya berubah kan? Dusun jadi desa. Rio nggak lagi dipakai. Orang-orang jadi nggak tahu ada tradisional lagi. Terus pola kebudayaan masyarakat Jambi tetap berjalan, tetap ada. Mereka tidak bubar, mereka tidak pindah wilayah, mereka tetap ada, tapi yaitu meninggalkan adatnya. Nah, setelah otonomi daerah, mereka kembali lagi menghidupkan adatnya. Nah, ini semakin dibaca ke bawah nanti kalian mendapatkan informasi itu. Lalu bagaimana Pak dengan jurnal yang lain? Bisa nggak saya acu? Loh bisa. Kebetulan saya baru buka satu ini kok banyak info. Ya saya tetap baca di sini dulu sampai infonya habis baru saya geser ke yang lain. Gitu. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih. Selamat siang.